Dalam Yosua 20 ayat 1-3 tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dan dengan tidak ada niat lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Nah, bagi kita, apa sebenarnya yang menjadi pembelajaran iman untuk situasi seperti ini? Saudara tahu bahwa manusia di dalam keadaan dosa tetaplah disebut sebagai orang-orang jahat di mata Tuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebaikan manusia pun sebenarnya hanyalah seperti satu kain kotor saja di hadapannya. Manusia tidak ada yang benar. Tetapi Allah Maha Tahu dan Allah juga penuh belas kasihan, memberikan dahulu kesempatan kepada manusia untuk diadili dengan benar. Kita tahu bahwa tidak ada yang benar pada manusia, dan tentu saja dalam keadaan ini manusia pasti terhukum, manusia pasti tereksekusi. Tetapi kita mempunyai Yesus, satu bukti dari belas kasihan Allah yang nyata, yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan perbuatan benar di hadapan Tuhan, perbuatan benar kepada orang lain. Dan momen itulah yang membuat kita harus melakukan banyak hal untuk dapat menjadikan hidup ini menjadi orang-orang yang berubah. Kita bersyukur bahwa Yesus adalah perlindungan bagi kita, melindungi kita bahkan dari dosa yang sewaktu-waktu bisa saja menuntut tebusan darah atas kita. Tetapi Yesus memberikan kepada kita jaminan bahwa kita masih bisa berbuat baik, kita masih bisa berbuat benar untuk Tuhan dan untuk orang lain. Maka apa yang kita buat untuk menjadikan hidup ini lebih baik, atau mengisi waktu-waktu yang Allah berikan sebagai kesempatan untuk mengubah hidup kita menjadi orang yang benar? Apa yang Perjanjian Lama ini tulis sebagai satu pembelajaran iman kita, bahwa bagaimanapun juga hidup kita tidak ada yang benar. Yang kita pikirkan pun itu selalu adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberikan kesempatan melalui Yesus, belas kasihannya memberi kita kesempatan. Pertama, dia mengampuni kita, membebaskan kita. Kita yang harusnya memang sudah dinyatakan bersalah, dibuat menjadi tidak bersalah. Lalu memberi kita kesempatan untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Maka hidup benar itulah yang harus menjadi harta kita. Hidup benar itulah yang harus kita kumpulkan. Hidup benar itu yang harus kita kejar, kita tabung, kita kumpulkan menjadi harta kita, sehingga orang pun akan menyegani kita, orang akan menghormati kita. Suatu saat tindakan salah kita tanpa sengaja bisa saja dimaklumi oleh mereka, dimaafkan oleh mereka. Memang tetap namanya salah, tapi setidaknya ada kesempatan untuk kita merubah hidup ini. Mari pergunakanlah waktu yang ada untuk mengumpulkan hartamu, yaitu kehormatan hidupmu, perbuatan benarmu, perbuatan terpujimu di mata Tuhan, di mata orang lain. Karena itulah yang akan membuat engkau terpelihara di dalam kehidupan ini.